Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Algoritma Bellman-Ford untuk menentukan jalur tercepat dalam sistem informasi geografis. Jurnal ini merupakan jurnal penelitian ilmu komputer atau sistem embedded and logic dengan volume dan halaman yaitu 6, halaman 105 hingga 114. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan penulisnya yang pertama yaitu Ruli Pramudita dan yang kedua yaitu Nadia Savitri. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri sebagai reviewer dengan nama Marsha Mole dengan NIM 1319144223. Video ini merupakan video untuk memenuhi mata kuliah tugas Sistem Informasi Geografis pada tahun 2022. Subjek penelitiannya yaitu Kota Bandung, dimulai dari Jalan Insinyur Hadi Juanda dan berakhir di Terminal Bis Lewi Panjang. Nah, sama halnya dengan jurnal-jurnal pada umumnya, pada bagian jurnal ini terdapat yang namanya abstrak, di mana abstrak menjelaskan tentang gambaran umum dari penelitian ini. Dan abstrak yang ditulis oleh peneliti dalam jurnal ini yaitu tentang permasalahan akan kemacetan, sehingga penelitian ini dilakukan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Pada bagian abstrak jurnal ini terdapat beberapa kata kunci yang harus kita pahami sebelum kita masuk lebih lanjut kepada pembahasan jurnal ini. Yang pertama yaitu graf. Graf adalah sebuah himpunan terhingga, tak kosan yang memuat objek-objek yang disebut simpul dan himpunan pasang tak urut antara simpul-simpul yang berlainan yang disebut dengan sisi. Yang kedua yaitu shortest cut, di mana ini merupakan jarak terpendek bagian dari teori graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah jarak terpendek adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut. Yang ketiga yaitu Haversine formula. Ini merupakan rumus Haversine menentukan jarak lingkaran besar antara dua titik pada bola berdasarkan garis bujur dan juga garis lintangnya. Yang keempat yaitu algoritma. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang ditulis secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada jurnal kali ini menggunakan algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford merupakan algoritma yang digunakan untuk menghitung jarak terpendek dari suatu sumber pada sebuah digraf berbobot. Nah, maksudnya dari suatu sumber ini adalah menghitung semua jarak terpendek yang berawal dari satu titik node. Nah, langkah-langkah algoritma Bellman-Ford ini yang pertama yaitu menentukan titik asal dan mendaftar semua titik maupun sisi. Yang kedua yaitu memberi nilai untuk titik asal sama dengan 0 dan titik-titik lainnya dengan nilainya tak hingga. Nah, yang ketiga yaitu memulai iterasi terhadap semua titik yang ada dimulai dengan titik asal untuk menentukan jarak dari semua titik yang berhubungan dengan titik asal dengan formula ya U itu artinya titik asal, V yang artinya titik tujuan, UV yang artinya sisi yang menghubungkan U dan V. Jika jarak V lebih besar dari jarak U plus bobot UV, maka jarak V diisi dengan jarak U plus bobot UV, dilakukan hingga semua titik terjelajahi dan melakukan iterasi untuk menentukan sisi yang ada untuk mengecek apakah ada siklus negatif dalam graf tersebut. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kita akan masuk dalam bagian pembahasannya. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang, di mana pada bagian latar belakang ini merupakan permasalahan yang timbul sehingga peneliti pun ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, permasalahannya berupa apa? Yaitu berupa kemacetan yang terjadi di Kota Bandung, di mana kita tahu bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga kemacetan pun jarang terjadi di kota ini. Dan peneliti pun akhirnya berpikir untuk membuat suatu sistem yaitu sistem informasi geografis untuk menemukan jalur terpendek menggunakan algoritma Bellman-Ford. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yaitu Direct Compression Approach. Metode ini memiliki 5 tahap yaitu research, verification, unit of compression, adjustment analysis, and reconciliation. Metode pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Google Map. Pada hasil dan pembahasan kita akan mulai dari pengumpulan dan verifikasi data. Selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan algoritma menggunakan algoritma Bellman-Ford. Nah, sebelumnya peneliti ini harus mencari peta terlebih dahulu yang mereka cari lewat Google Map sesuai dengan subjek penelitian yaitu di Bandung pada Jalan Insinyur Hadi Juanda hingga ke Terminal Lewi Panjang. Nah, seperti pada gambar berikut, titik awal ditandai dengan simpul A dan simpul akhir yaitu R. Sebetulnya ini pada jalan ini banyak sekali rute untuk menuju ke Terminal Lewi Panjang. Namun, rute yang nantinya akan digunakan merupakan rute ruas jalan utama. Pada gambar yang tertera ini terdapat 19 simpul yang ditandai dengan huruf-huruf dari A sampai dengan Z, di mana A ini merupakan titik utama yaitu Jalan Juanda dan R merupakan titik yang dituju yaitu Terminal Lewi Panjang. Nah, di sini memiliki beberapa garis atau vertex yaitu 32 garis dan vertex yang dihubungkan berdasarkan dengan simpul-simpul yang tadi tuh. Dan ada detail simpul dan lokasinya juga yang akan saya tampilkan merupakan tabel tersebut. Nah, tabel tersebut menjelaskan yang pertama itu simpul A. Simpul A ini jalan
Insinyur Hadi Juanda tentunya yang memiliki simpul tetangga B, C, dan juga Q. Nah, B, C, dan juga Q ini disebut simpul tetangga karena mereka memiliki hubungan langsung dengan simpul A tersebut. Setelah kita membuat garis atau vertex sesuai dengan simpul-simpul dan menghubungkannya, selanjutnya kita masuk pada penentuan bobot dari masing-masing simpul atau garis yang sudah ditandai itu, yang dihubungkan itu. Contohnya seperti ABC ini nilainya 0,9. Nah, 0,9 ini didapat dari perhitungan menggunakan Haversian formula. Haversian formula ini memiliki rumus sebagai berikut yang nantinya dihitung dari nilai koordinat longitude dan juga latitude. Contohnya, setelah menentukan bobot dari masing-masing vertex antara simpul satu dengan simpul yang lain yang didapatkan ada 1,1, 3,3 dan masih banyak lagi. Selanjutnya ini kita pada tampilan gambar ini sudah dihilangkan gambar petanya, jadi hanya menunjukkan simpul dan juga vertex dan juga bobotnya. Nah, dari contoh kasus tersebut itu sekarang kita sudah menentukan bobotnya nih. Sekarang kita akan masuk pada penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma Bellman-Ford. Nah, algoritma Bellman-Ford ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan langkah-langkahnya. Sekarang kita akan menentukan iterasinya dari simpul A sampai dengan R. Seperti pada tabel berikut ini yang menyatakan bahwa simpul A itu nilainya 0, sedangkan simpul-simpul selanjutnya ini nilainya itu tak hingga. Kemudian dalam perhitungan ini kita menggunakan rumus Bellman-Ford yaitu sebagai berikut ini, dengan I sama dengan iterasi, V sama dengan vertex, N sama dengan node, ada juga node neighbor, dan C itu adalah cost. Untuk melakukan perhitungan pada iterasi pertama di masing-masing simpul masih tak hingga dan akan ditambahkan cost atau bobot jarak yang ditempuh dari awal ke simpul tujuan simpul yang terhubung dengan simpul A, yaitu simpul B, C, dan juga Q. Nah, ini merupakan contoh perhitungannya di mana M1B sama dengan min M kurung 0, B, M 0, A plus CAB yang menghasilkan min tak hingga 0 tambah 1,1 km sama dengan min tak hingga 1,1 km, hasilnya itu 1,1 km. Jadi nilainya ini tetap karena ada nilai tak hingganya ini nih. Nah, jadi semua nilainya itu dihitung sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu hasil akhir perhitungan algoritma Bellman-Ford. A itu simpul A ini tetap 0, B itu 1, C 0, 1 dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan iterasi hingga simpul selanjutnya dan mendapatkan rute terakhir hingga mendapatkan hasil seperti tabel berikut ini, yaitu hasil perhitungan Bellman-Ford di mana terdapat 4 iterasi dan masing-masingnya itu sudah memiliki bobot sampai terakhir dia full, tidak ada nilai tak hingga lagi, dengan simpul A itu tetap nilainya 0 hingga pada iterasi. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dari Jalan Insinyur Hadi Juanda menuju Terminal Bis Lewu Panjang, algoritma Bellman-Ford menghasilkan rute terpendek sebesar 10,6 km dengan rute simpul AKPR, yaitu Jalan di Juanda Cikapayang, selanjutnya simpang 4 Jalan RM Marta Dinata, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani, selanjutnya Jalan Simpang 3 Jalan BKR, dan Jalan M Ramadan, hingga berakhir pada Terminal Lewu Panjang. Penentuan jalur terpendek begitu penting dalam hal mendukung sebuah sistem informasi geografis. Maka dari itu, penelitian ini menyarankan agar menggunakan algoritma Bellman-Ford dan membangun sistem informasi geografis yang bersifat peruten atau navigasi karena menghasilkan hasil yang optimal, baik bobot bernilai positif maupun negatif. Penelitian seperti ini dapat menjadi inputan bagi Dinas Pariwisata juga yang ada di Kota Bandung agar mendapat panduan lengkap mengenai rute-rute yang dapat digunakan saat berwisata di Bandung. Disarankan juga dilakukan penelitian sehingga dapat membuktikan algoritma shortcut lainnya agar didapatkan banyak opsi dalam menentukan algoritma shortcut sesuai dengan kelebihannya masing-masing, ataupun dapat dilakukan perbandingan antara beberapa algoritma shortcut. Demikianlah hasil review saya. Atas perhatiannya diucapkan sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek. Cara kerja algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford memakai strategi greedy, di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan sebuah simpul sudah terpilih dengan simpul yang belum terpilih. Algoritma Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford membutuhkan parameter tempat asal dan tempat tujuan. Hasil akhir dari algoritma ini adalah jarak terpendek dari tempat ke tempat tujuan beserta rutenya. Algoritma Bellman-Ford dikembangkan oleh Richard Bellman and Lester Ford. Algoritma ini sangat mirip dengan algoritma Dijkstra, namun algoritma ini mampu mengani bobot negatif, mencari jalur terpendek pada sebuah graf berbobot. Algoritma Bellman-Ford merupakan pengembangan dari algoritma Dijkstra. Algoritma Bellman-Ford akan benar jika dan hanya jika graf tidak terdapat bobot negatif dicapai dari sumber. Penelitian ini dengan mengkaji kriteria untuk mengukur kinerja dari masing-masing algoritma untuk mendukung keputusan. Ada 4 jenis kriteria untuk mengevaluasi performa dan algoritma tersebut.
Secara kompleksitas, waktu algoritma Bell-Manafort memiliki satu kemungkinan, yaitu dengan notasi big null diberikan O adalah jumlah vertex atau simpul dan verbose, lalu E adalah edges yang merupakan jumlah sisi dalam graf. Oleh sebab itu, jumlah sisi ataupun simpul sangat besar akan menyebabkan algoritma ini akan berjalan lebih lama dibandingkan dengan algoritma Dijkstra. Kesimpulan yang saya ambil di sini, yang pertama, algoritma Dijkstra dan Bell-Manafort merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek. Kedua, algoritma ini menggunakan strategi greedy yang cara kerjanya di mana pada setiap langkah dipilih sisi dengan bobot terkecil. Dia menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan simpul lain yang belum terpilih. Yang kedua, untuk mengukur kinerja dari setiap algoritma menggunakan 4 kriteria, yaitu kelengkapan, completeness, optimalitas, kompleksitas waktu, dan kompleksitas ruang. Kriteria tersebut untuk menganalisis performa dari algoritma yang menghasilkan solusi yang terbaik. Terima kasih. Algoritma Bell-Manafort untuk menentukan jalur terpendek dalam supply klaim asuransi. Abstrak dalam dunia asuransi, kepercayaan tertanggung terhadap asuransi merupakan kunci suksesnya asuransi. Kepercayaan tertanggung dalam hal supply klaim berdasarkan dari kecepatan dan keadilan, dinilai berdasarkan penanganan cepat terhadap klaim dan keadilan klaim antara tertanggung konsumen serta penanggung asuransi. Pendahuluan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung meningkatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Kerugian akan dialami oleh perusahaan jika waktu menuju ke lokasi supply menjadi lebih lama